Alhamdulillah pada hari kedua ini kita masih diberikan Allah kesehatan, waktu, kesempatan untuk mengikuti pelatihan da'i dan mubaligh. Ini sudah lama sebenarnya diagendakan dan alhamdulillah bisa terwujud di penghujung tahun ini. Materi kita pagi ini adalah khutuwat atau langkah-langkah amaliyah yang bersifat praktis dalam menentukan dan juga melacak kualitas sebuah hadis. Tentu kita sebagai dai, mubaligh atau juga guru tidak bisa lepas daripada hadis. Dalam menyampaikan khutbah, ceramah, pasti ada ayatnya, ada hadisnya. Kalau ayat tidak ada masalah, kita bisa langsung mencek surahnya apa, ayatnya berapa, terjemahannya apa, dan apa tafsirnya. Kalaupun kita hanya hafal ayatnya saja, tidak hafal di mana posisinya, surah apanya, ayat berapanya, kita bisa menggunakan dulu di MTQ Pak Bas ya, Fathur Rahman namanya ya. Itu ada satu kitab yang sengaja dikarang untuk melacak keberadaan sebuah ayat bagi orang yang hanya hafal nasnya saja tapi tidak tahu di mana posisinya. Bisa menggunakan itu. Namun sekarang dengan berbagai kemajuan aplikasi, kita dengan mudah bisa mencari itu. Cukup dibuat di kolom search, ketikkan ayat yang kita hafal, dia langsung muncul nanti. Mudah lagi. Tapi tidak demikian dengan hadis. Untuk hadis tidak semudah itu untuk menemukan di mana sumbernya, apalagi sampai kepada menentukan apa kualitasnya. Apakah hadis ini sahih sehingga bisa diterima, bisa diamalkan, ataukah dhaif, lemah sehingga hanya bisa sebagai pendukung atau sebagai dasar untuk fadhail amal, atau bahkan jangan-jangan hadisnya adalah maudhu' atau palsu. Nah, kita mesti mengakui para asatidz, para ustazah juga, bahwa sebahagian ya apakah sebagian besar atau sebahagian saja begitu, sebagian kecil nggak tahu kita, dari para ustadz kita memang tidak punya kemampuan untuk mencek hadis ini, sehingga sumber yang digunakan itu rata-rata ya dari buku-buku yang ada saja, dan itu kebanyakannya buku-buku terjemahan, sehingga kualitas hadis yang disampaikan kepada umat masih diragukan. Saya termasuk yang cukup banyak menerima pertanyaan dari kawan-kawan dan juga dari sebagian jamaah tentang hadis-hadis yang beredar di media sosial, dan sebagian saya tanggapi di tulisan Facebook. Ya bukan apa-apa, hanya untuk memberikan semacam edukasi saja kepada umat agar berhati-hati. Terakhir itu video yang tersebar dan si penceramahnya atau sang ustadznya ini, dari penampilannya sepertinya beliau adalah seorang habib, ya katakan kiai di NU begitu. Beliau mengatakan dengan penuh semangat bahwa orang yang memotong kuku di hari sekian, hari ini itu ada saja musibah yang akan diterimanya, sakit yang tidak sembuh-sembuh lah, kemudian rezeki yang tidak turun-turun lah. Dan saya agak kaget ketika ini di-share oleh sebagian kawan-kawan yang itu saya lihat adalah ustadz juga, dan dengan komentar baru tahu ya, begitu. Jadi kayak excited betul begitu, nak tahu hal yang baru ini. Ini tidak bisa saya diamkan. Sebagai Allah berikan saya satu kesempatan mempelajari hadis, harus saya kaji hadis ini. Dan ternyata apa yang disampaikan sang ustadz, tanpa menghormati rasa hormat kepada beliau atau oleh sang kiai, tidak berdasar sama sekali. Tidak dari buku hadis dan tidak pula dari buku fikih. Entah dari mana datangnya itu. Dan apakah mungkin hanya gara-gara motong kuku hari Rabu langsung kita nggak dapat rezeki begitu?
langsung tertutup pintu rezeki, langsung tidak sembuh penyakit kita. Secara logika sederhana saja tidak akan mungkin. Hanya karena beliau mendasarkan kepada ini hadis, ya orang wah begitu ya. Nah, jadi saya melihat perlu setidaknya kita para ustadz, para ustazah punya wawasan yang ya katakan dasar lah, basic tentang hal ini. Minimal kita menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan hadis, dalam menukil sebuah hadis, dalam mendengarkan sebuah hadis yang disampaikan seorang penceramah kalau kita tidak yakin dari mana sumbernya. Jadi semoga pertemuan kita pagi ini yang walaupun ya singkat ya, kalau untuk sebuah pelatihan hadis tidak akan mungkin dalam jangka 1,5 jam. Saya diundang ketika itu di Pekanbaru memberikan pelatihan takhrij, itu kita lakukan 3 hari. Itu pun juga belum ini rasanya belum, tapi sekedar memberikan dasar bisalah. Nah, sedikit para ustadz, para ustazah, saya di Al-Azhar memang dari tahun 3 kuliah S1 sudah langsung mengambil jurusan hadis. Karena ketika itu rata-rata para senior saya, juga Bang Ajisman, Fikri Mustafa dan sebagainya, itu rata-rata mengambil tafsir yang banyak. Hadis itu tidak banyak yang mengambil, termasuk juga Ustadz Jal Fathullah itu juga mengambil di bidang-bidang yang lain. Nah, saya berpikir sepertinya Sumatera Barat atau kampung saya Batu Sangkar perlu juga orang yang paham di bidang hadis. Walaupun ada kesan bahwa bidang hadis lebih sulit dibandingkan dengan yang lain, karena kita akan menghafal sanad, menghafal nama-nama orang, begitu tahun-tahun lahir dan wafatnya, memang agak berat. Tapi karena saya berangkat ke Azhar itu bukan biaya pribadi, biaya masyarakat, orang gotong royong mengumpulkan duit untuk saya, ya tentu saya punya semacam mas'uliyah kepada mereka, tanggung jawab kepada mereka. Maka bidang hadis tahun 3 S1 itu sudah ada penjurusannya, dan S2 pun saya ambil bidang hadis. S2 hadis di Azhar itu saya melakukan memang agak lama, selama 7 tahun. Ya, ini juga salah saya juga, kadang-kadang tidak fokus karena kebutuhan ekonomi sehingga harus menyambil untuk terjemah buku begitu. Saya menjadi penerjemah di Gema sini, pers di GIP Jakarta. Jadi memang cukup lama untuk mengkaji hadis itu. Nah, setidaknya pagi ini para ustaz-ustazah kita akan coba lakukan ya mendapatkan wawasan yang dasar lah. Dan sebenarnya saya berharap kita membawa laptop. Maka di grup sudah saya sampaikan kalau memungkinkan ini, karena kalau ada laptop kita bisa langsung praktek nanti di akhir sesi, sehingga tidak hanya teori saja, ada praktek. Dan saya sudah share di grup itu kitab Al-Jami' As-Saghir. Itu kitab yang cukup baik dan cukup simpel dalam melihat dan melacak sebuah hadis. Tapi ya karena mungkin lupa atau mungkin belum ini, enggak masalah lah. Berarti kita hanya bisa memberikan teori saja pada kali ini. Baik, langkah-langkah praktis dalam menentukan kualitas sebuah hadis. Para ustaz-ustazah, sebelum saya lanjutkan, karena ini materinya materi yang barangkali bagi kita belum familiar, masih tergolong baru, maka nanti dimanapun yang kurang dipahami, mohon langsung ditanyakan saja, tanpa harus menunggu nanti sesi dialog di akhirnya. Ini apakah kalimat yang kurang dimengerti atau penyampaian saya yang agak terlalu terburu-buru, mohon diingatkan agar kita datang hari ini memang benar-benar membawa ilmu yang baru, insya Allah. Baik, izin saya berdiri. Ada ininya nama-nama peserta saya, nanti nggak enak juga kalau nggak. Sebagian saya tahu nama-namanya, Ustadz Kawo Kamil. Pak Andi, ada nama-nama peserta Pak Andi yang di sini saja. Baik, kita perhatikan ketika kita menemukan sebuah
Anggaplah kita sedang mencari bahan untuk ceramah atau untuk khutbah. Oh ini bahan saya. Oke. Lalu kita kan hadis, apakah di buku atau mungkin di jurnal atau mungkin di media sosial. Hadis-hadis kita temukan di berbagai tempat itu ada banyak kemungkinan. Pertama, redaksi Arabnya ada dan sumbernya pun dicantumkan. Ada hadisnya dalam redaksi yang asli berbahasa Arab dan juga langsung ada nanti sumbernya dibuatkan di akhir. Contoh begini. Nah, ini kita temukan di buku misalnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Hadis ini misalnya ada di sebuah buku dan di akhir hadis itu dibuatkan begini, rawahu Muslim. Katakanlah hadis ini ada di buku Pak Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, atau mungkin di bukunya Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, atau mungkin di buku-buku fikih di Hasyiyah Al-Khatib misalnya atau Al-Bujairami. Hadis ini ada dan redaksi Arabnya juga ada, bahkan juga ada sumbernya di ujung disebutkan rawahu Muslim. Ini kondisi pertama, hadis yang kita temukan di bukukah, di jurnalkah, di media sosialkah dan sebagainya. Kemungkinan yang berikutnya, redaksi ada tapi sumbernya tidak ada. Jadi dia hanya mencantumkan saja hadisnya sampai di sini misalnya biwajihin talqin, tapi tanpa menyebutkan rawahunya rawahu siapa, kita nggak tahu. Atau yang ketiga kondisinya, yang disebutkan hanya terjemahannya saja tapi pakai sumber gitu. Misalnya dikatakan janganlah kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, janganlah kalian menghina atau merendahkan kebaikan sekecil apapun meskipun kalian berjumpa orang lain dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, dibuat dalam kurung HR Muslim begitu. Dia hanya mencantumkan terjemahannya saja tapi pakai sumber. Itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, ini misalnya nih, ini misal yang disebutkan hanya terjemahannya saja dan sumbernya juga ada. Misalnya doa adalah senjata orang beriman. Kurung Bukhari. Agak macet dia. Kalau bisa apa nih? Baterai yang baru. Baik, ini kemungkinan yang ketiga. Yang keempat kemungkinannya, ini yang cukup parah. Yang disebutkan hanya terjemahan, itu pun tanpa sumber. Ini yang banyak. Yang disampaikan hanya terjemahan. Kata Rasulullah bahwa memotong kuku di hari Rabu itu menutup pintu rezeki. Dari mana kita nggak tahu. Siapa perawinya, dari mana bukunya, tidak ada. Atau misalnya begini katakan, dibuat dalam sebuah buku, tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Hanya ini yang disebutkan di buku itu, tanpa sumber dan tanpa redaksi Arabnya. Nah, yang paling parah yang kelima ini, yang disebutkan hanya substansinya saja, intinya saja, maknanya begitu, tidak terjemahan apalagi redaksi aslinya, dan itu juga tidak pakai sumber. Ini yang bikin kita kewalahan dalam mencarinya, dalam menceknya itu. Jadi dia mudah sih menyampaikan begitu. Kata Rasul begini, misalnya kata Rasulullah itu kalau di hari Jumat kita dilarang untuk membuat lingkaran-lingkaran dalam masjid. Dia hanya bilang begitu saja. Itu kan hanya makna substansi, tidak ada redaksi aslinya, tidak ada juga terjemahannya. Nah, ini 5 kondisi biasanya yang kita temukan ketika kita mendapatkan sebuah hadis, apakah di buku atau di jurnal atau di media sosial. Nah, dari kelima kondisi ini, kira-kira mana yang paling ringan, yang paling mending yang mana?
Artinya yang paling memudahkan bagi kita untuk agak percaya. Hah? Nomor 4. Kenapa nomor 4? Yang ini, Bu? Oh ini. Oke, nomor 4. Tapi ini ada masalahnya. Kita belum yakin apakah terjemahan ini sudah pas ataukah tidak dari orang yang menerjemahkannya. Sebenarnya kalau kita insya Allah yang punya sedikit basic dalam bahasa Arab, yang paling mending adalah yang nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena redaksinya jelas dan sumbernya pun ada. Sebenarnya kita hanya perlu untuk mencarikan terjemahannya lagi nanti. Ya, nanyakah ke orang yang lebih paham atau bagaimana caranya. Rahmukallah. Tapi meskipun yang nomor 1 ini yang lebih mending, yang lebih bisa untuk kita pegang, kita percayai, apakah kita bisa percaya 100%? Kenapa tidak? Kenapa tidak, Ibu? Ahsan Pak Abbas, betul. Tidak juga bisa. Karena bagaimanapun hadis ini tidak dicantumkan di buku hadis, di kitab hadis. Tidak bisa. Oh, dia ada di bukunya Pak Quraish Shihab, kita hargai beliau, tapi belum tentu beliau itu pas dalam menukilkannya. Mungkin bisa jadi ada kesalahan cetak, kesalahan penukilan. Bahkan pun ditemukan di buku-buku hadis, tetapi dia bukan sumber yang primer. Dia ada 2 nanti. Ada sumber itu sumber yang primer, ada sumber yang sekunder. Selama hadisnya tidak terdapat di dalam sumber yang primer, kita perlu ragu. Ragunya bukan kita berarti nggak percaya, itu enggak. Ragu untuk kita kaji lebih jauh, kita lacak lagi ke sumber yang lebih pokok, yang primernya. Namun demikian, dari kelima kondisi ini tetap saja yang nomor 1 masih lebih baik karena ada redaksi Arabnya dan ada sumbernya, rawahul Bukhari-nya. Baik. Nah, ini misalnya ini, katakan ada orang ceramah sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih katanya begitu, bahwa jengkol itu makruh. Dia nggak menyebutkan lafaznya, nggak juga terjemahannya, nggak juga sumbernya. Kira-kira apakah ini benar, para ibu, ustaz-ustazah? Betul tidak kalau dalam hadis sahih ada penjelasan bahwa jengkol itu makruh? Yang ada apa? Nah, maksudnya sekarang ini kita ragukan ini, kita ragu hal ini. Yang benarnya yang bagaimana? Betul tidak dalam hadis sahih ada keterangan bahwa jengkol itu makruh? Ada enggak? Kalau dikatakan memakan jengkol itu makruh, tapi bukan dikatakan hadis, ya diterima. Secara fikih memang iya, tapi dia bukan hadis. Dan sini ada nanti masalah yang perlu untuk kita perhatikan. Agak terganggu kita ya suaranya. Sedikit saya sampaikan kepada para ustaz-ustazah, dalam menentukan sebuah hukum, yang menjadi objek hukum itu bukan benda, melainkan perbuatan. Maka mengatakan jengkol makruh salah sebenarnya. Yang benar adalah apa? Memakannya yang makruh, bukan jengkolnya yang makruh. Ini hal yang kadang-kadang sering diabaikan. Apa misalnya? Musik bukan haram. Mendengarnya yang mungkin ada yang mengatakan diharamkan, mendengarnya atau memainkannya. Adapun musik itu secara satu instrumen tidak ada hukumnya, karena hukum itu melekat kepada apa? Perbuatan, bukan kepada zat, begitu. Tapi yang jelas ini ketika dikatakan hadis sahih jelas tidak benar. Memang ada dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala sauman au basalan falyatazil masjidana." Siapa yang memakan
bawang putih atau bawang merah, maka menjauhlah dari masjid kami. Bukan jengkol, tapi apa? Bawang. Kenapa bukan jengkol? Jengkol tidak ada di Arab. Jengkol nanti dikiaskan kepada bawang, itu mungkin. Jadi panjang prosesnya. Nah, mengatakan bahwa ada hadis sahih yang mengatakan jengkol makruh, jelas salah. Nah, begitu. Jadi ini yang sering terjadi, orang-orang menyampaikan hadis hanya substansinya saja, tidak disebutkan lafaz aslinya, tidak terjemahannya, tidak juga sumbernya. Kita yang kewalahan menjelaskan pada umat. Nah, ini baru satu kondisi. Yang kedua, katakan kita sedang menyiapkan bahan ceramah, bahan khutbah atau untuk sebuah kajian, dan kita belum tahu hadisnya, kita baru akan mencari baru. Misalnya kita akan ceramah, ini dulu, kita misalnya mendengar seorang penceramah berkata, Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya memotong kuku di hari Rabu. Lalu kita terniat untuk mencek hadis ini. Kita ingin meyakinkan diri kita ataupun umat masyarakat kita. Atau yang kedua, kondisinya kita ingin ceramah tentang akhir zaman, dan itu akan kita landaskan kepada hadis. Berarti kita baru akan mencari, tapi sudah ada niat kita untuk berbicara mengenai akhir zaman. Nah, sedikit para ustaz-ustazah, saya sudah mengkaji masalah ini walaupun belum begitu jauh ya, tapi rata-rata hadis-hadis yang dipakai oleh para ustaz-ustazah tentang akhir zaman rata dhaif dan maudhu'. Tidak berapa yang sahih. Keringnya Pulau Siberia, apalagi terbunuhnya seorang pangeran Arab, kalau bukan dhaif itu palsu hadisnya. Dan rata-rata yang menjadi rujukan mereka adalah kitab Al-Fitan wal Malahim, yang itu rata-rata mengumpulkan hadis yang dhaif dan maudhu'. Saya pribadi sempat menulis itu di Facebook dan dapat tanggapan dari para fansnya Ustadz akhir zaman, Ustadz Muhammad Ali akhir zaman. Saya mengatakan kebanyakan hadis yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali akhir zaman, juga oleh Ustadz siapa yang di Bandung, Baikuni, rata-rata dhaif dan palsu. Enggak semuanya ya, rata-rata. Baik, jadi kita ingin ceramah mengenai ini misalnya, ataupun tema-tema yang lain, tema mengenai keluarga, tema mengenai pendidikan sebagainya, dan kita ingin mendasarkannya kepada hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, kita ingin tahu apakah ada hadis yang misalnya begini, kita ingin tahu apakah ada tidak hadis melarang kita untuk mengkritik pemerintah. Hadis kita belum tahu lagi, tapi ada niat untuk mencari tahu. Nah, dari semua kondisi ini, Bapak Ibu, Ustazah, baik yang pertama tadi maupun yang kedua ini, skill atau kemampuan yang kita perlukan adalah kemampuan untuk mentakhrij hadis. Baik kita ingin mencari, kita belum tahu, atau kita menemukan hadis tanpa ada sumber disebutkan, atau terjemahannya saja dan sebagainya. Semua kondisi tadi itu kemampuan yang kita perlukan adalah ini, takhrij hadis. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik. Apa itu takhrij? Takhrij ini bisa dikatakan satu disiplin ilmu yang tergolong baru. Tidak ada di masa Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan pun Imam Nawawi yang agak ke belakang tidak ada. Ilmu ini baru muncul, baru diciptakan para ulama hadis di awal abad 20. Nanti juga ada perbedaan siapa orang pertama yang menciptakannya. Ada yang mengatakan bahwa orang pertama yang menciptakannya adalah Profesor Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir. Itu dulu guru kami di Al-Azhar, beliau ketua jurusan hadis. Beliau orang pertama yang membuat buku di bidang ini, katanya begitu. Ada yang bantah masalah ini. Baik, takhrij secara bahasa, at-takhrij kita tahu ini dari kata kharaja. Kan kharaja sulasi mujaradnya.
Nah, berarti dipindahkan ke sulasi mazid. Nah, Bang, apa bang timbangannya bang? Kharraja itu. Jangan lupa kaji dulu Bang Thalib. Kharraja, apa tariknya bang? Hah? Oke, apa tariknya? Kharraja, yukharriju, yukharriju. Amarnya? Lupa. Bang, amarnya bang? Itu kharraja itu. Kalau kharraja amarnya? Itu masdarnya tuh. Kharrij, kharrij, kharraja, yukharriju, kharrij, fa'ala, yufa'ilu, taf'il, itu masdarnya. Baik. Jadi takhrij ini itu diambil dari kata kharraja, yukharriju, takhrijan. Secara bahasa berarti al-izhar wal ibraz. Al-izhar wal ibraz. Izhar itu artinya menampakkan, ibraz itu artinya memunculkan. Izhar artinya menampakkan, ibraz artinya memunculkan. Itu pengertian takhrij secara lughatan atau etimologi. Secara istilah, at-takhrij adalah ad-dilalatu atau ad-dalalatu, boleh dua-duanya, ala mawdi'il hadithi fi masadirihil asliyati allati akhrajathu bisanadihi summa bayanu martabati. Ini definisi ini dikemukakan oleh Dr. Mahmud Tohan yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Beliau pakar takhrij, pakar hadis dari Kuwait rahimahullah taala. Beliau mengatakan takhrij itu adalah menelusuri, melacak dan menunjukkan posisi sebuah hadis di sumber-sumber yang pokok atau primer. Kemudian menjelaskan derajatnya, apakah sahih atau hasan atau barangkali dhaif. Ini yang takhrij secara istilah, menelusuri, melacak dan menunjukkan posisi sebuah hadis di sumber-sumber yang pokok atau primer, kemudian menjelaskan apa derajat atau kualitasnya. Baik, jadi takhrij adalah proses penelusuran atau pencarian sebuah hadis. Yang kedua, penelusuran itu dilakukan pada sumber yang pokok atau primer. Yang ketiga, penjelasan status hadis tentang sahihnya, hasannya, dhaifnya itu oleh sebagian ulama hadis dikatakan tidak menjadi fungsi utama takhrij. Itu lebih sebagai hasilnya. Namun demikian untuk masa sekarang itu perlu kita lakukan. Karena umat tidak tahu juga membedakan mana hadis yang sahih mana yang tidak. Ini menjadi tugas para ustadz jadinya lagi. Sehingga kita memang meyakinkan bahwa hadis yang kita sampaikan kepada mereka itu di mimbar adalah hadis yang sudah diyakini kesohihannya. Baik. Jadi ini tujuan takhrij. Satu, untuk memastikan bahwa hadis yang dibaca atau didengar memiliki sumber yang dapat dipercaya untuk diamalkan. Para ustaz-ustazah, mohon maaf saya sampaikan. Kalau kita sebagai ustadz, sebagai penceramah, mubaligh, dai, menyampaikan hadis yang salah kepada umat dan mereka mengamalkan yang salah itu, maka dosanya, na'udzubillah, itu dosanya bisa turunan, itu bisa dosanya dosa melebar kemana-mana, itu dosa yang tidak mengenal batas waktu dan tempat itu. Kalau kita memang tidak hati-hati atau kita tertipu dengan sumber yang kita lihat, di sini saya kira berat dan vitalnya ya fungsi seorang ustadz itu, karena umat masyarakat tidak akan bisa membedakan oh ini hadisnya sahih tidak sahih, enggak. Mereka akan mendengarkan dari kita saja, apalagi ini dia sudah sarjana dari luar negeri, orang langsung percaya, padahal boleh jadi dia tidak begitu paham di bidang hadis. Nah sedikit juga para ustaz, tidak semua juga yang tamatan Al-Azhar Madinah itu yang pulangnya membawa ilmu yang dapat diandalkan. Di sana juga banyak sampingan yang lainnya, sampingan menggali, buka travel,
atau kontainer, jadi atau ke partai, macam-macam. Dia tidak semua. Baik. Yang kedua, tujuan takhrij sebagai langkah awal yang sangat penting untuk menetapkan status, derajat atau kualitas hadis. Yang ketiga, nah ini bagus, membiasakan diri kita untuk berpikir kritis, tidak mudah menerima saja. Kita kritis dan argumentatif, punya alasan kita bicara itu dan punya dasar juga. Yang keempat, menumbuhkan ruh ilmiah dengan menyebutkan referensi setiap yang kita sampaikan. Bapak Ibu, ini ada satu fenomena yang kita sayangkan. Ini mungkin juga terjadi di kalangan kampus Usakama, di mana kadang-kadang kita gengsi mengatakan ini saya dapatkan dari si A gitu. Seakan-akan ini punya dia, pendapat dia, ide dia, padahal itu di orang lain yang diambilnya. Ada semacam keengganan untuk menyebutkan referensi aslinya agar dianggap dialah yang punya gagasan ini. Wah, orang langsung kagum begitu. Nah, di antara amanah ilmiah itu kita harus sampaikan kepada orang, ide ini ide si fulan yang saya ambil. Gak apa-apa, jangan malu. Atau kita misalnya dengarkan kajian dari katakan Buya Idris Tawardi yang sekarang juga lagi bagus, lagi viral, dan itu banyak hikmah-hikmah yang beliau sampaikan. Kita kutip itu di ceramah kita, sampaikan kepada masyarakat. Ini Idris Tawardi, kenapa harus malu begitu? Nah, jadi dengan takhrij ini kita terbiasa menyebutkan referensi dari yang kita sampaikan kepada orang lain. Apalagi kalau kita menulis jurnal kah, artikel kah, sebutkan sumbernya. Baik. Yang kelima, dengan kita melakukan takhrij, kita sedang berusaha menjadi bagian dari para pecinta hadis. Ini juga banyak fadilahnya. Orang yang menyampaikan hadis atau mendengar hadis, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw 'amin sami'. Allah merahmati orang yang mendengarkan perkataanku, kata Rasulullah, atau menyampaikannya pada orang lain. Karena boleh jadi orang yang disampaikan jauh lebih bisa memahami dibandingkan yang menyampaikan. Jadi kita dengan begini sedang berusaha menjadi bagian dari para pecinta hadis. Baik. Sekarang sumber-sumber hadis. Tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa ada dua sumber hadis. Yang pertama, sumber primer atau utama, atau al-masadir al-asliyah. Nah, begitu bahasa Arabnya. Al-masadir al-asliyah, sumber yang primer. Yang kedua, sumber sekunder atau al-masadir al-musa'idah atau al-masadir as-sanawiyah, sumber-sumber yang kedua atau pembantu sifatnya. Sumber yang primer itu adalah sumber hadis atau kitab-kitab hadis, di mana hadis-hadis yang dicantumkan di dalam kitab itu adalah riwayat dari pengarang kitab langsung si pengarang kitab yang meriwayatkan hadis itu, bukan punya orang lain riwayatnya, riwayat dia sendiri. Nah, begitu. Ciri-cirinya dimulai misalnya begini, haddatsana. Kalau ada haddatsana di awalnya berarti ini sumbernya primer, atau akhbarana, atau anba'ana, atau sami'tu, aku mendengar langsung, begitu. Jadi kalau ada ini di awal hadisnya, berarti nah ini kan pengarang kitab, kami disampaikan oleh, dan pengarang kitab ada di dalam kami itu. Kami diberikan kabar oleh akhbarana, anba'ana. Jadi kalau begini di awal kitabnya, berarti sumber ini sumber yang primer, dan dia bisa menjadi sumber rujukan di dalam mentakhrij hadis.
Sementara sumber yang sekunder adalah sumber yang mencantumkan hadis juga, tetapi hadis itu bukan riwayat dari pengarang, dia menukil riwayat orang lain, sehingga dikatakan bahwa sumber dia itu sumber yang sekunder, sumber kedua, pembantu. Nah, contoh sumber primer: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Musnad Ahmad Hanbal, Muwatta Imam Malik. Itu semuanya sumber primer, sumber yang baru sah dijadikan sebagai landasan dalam mentakhrij hadis. Sementara sumber yang sekunder, ini perhatikan apa Ibu, Saudara? Sumber sekunder itu seperti Ibnu Katsir. Bayangkan, tafsir Ibnu Katsir saja itu tidak menjadi sumber yang primer, hanya sumber sekunder. Kenapa? Karena hadis-hadis yang terdapat di dalam tafsir beliau adalah hadis yang dinukilnya dari sumber yang primer juga. Dari Bukhari dinukilnya, dari Muslim dan sebagainya, bukan riwayat dia pribadi. Bukan. Juga misalnya Riyadhus Shalihin Nawawi, itu juga sumbernya sekunder. Di dalam ilmu hadis tidak bisa menjadi sumber rujukan di dalam mentakhrij. Walaupun ini bukunya buku yang luar biasa, kita sangat mengagungkan buku ini, kita pakai sebagai bahan untuk kita baca, tapi dia bukan sumber yang primer. Begitu. Kenapa bukan? Karena hadis-hadis di dalam buku ini riwayatnya bukan riwayat asli dari Ibnu Katsir atau Imam Nawawi. Beliau menukil riwayat dari sumber yang primer. Nah, gitu. Baik. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih? Ya, silakan Ustaz. Ya. Kominfo. Ya, Kominfo, betul. Kominfo. Mana yang palsu, mana yang asli. Ya. Ustadz punya ilmunya. Kalau saya dari SD sampai sekolah sampai kuliah sekuler semua, tidak berbau Islam, berarti sekuler. Maksud saya sekuler itu tidak berbau Islam. Makanya saya pernah ngajar di Kota Baru Uswatun Hasanah, itu Ustadz membicarakan masalah